Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab di dalam Ulangan 12 ayat yang 29 sampai ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan tentang peringatan penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jera dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka. Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Kita lanjut ke ayat yang 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda dan mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikut Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba engkau untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya kamu harus dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anak laki-laki, atau anak perempuan, atau istrimu sendiri, ataukah sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam, katanya, marilah kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat padamu ataupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau dari Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursilah tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu.
serta segala isinya dan hewannya, seluruh jarannya haruslah kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jaran itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Bapa, apapun kekhawatiran kami hari ini, biarlah kami sepenuhnya kesalahan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala sesuatunya berjalan atas kehendak-Mu, bukan dengan pikiran kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini Engkau berkati ya Bapa. Biarlah ini tertanam dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Berkati juga Tuhan buat para pendengar. Biarlah Tuhan selalu menjamah hati mereka untuk selalu setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan apapun segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Amin.